Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rini Roza SPD CGP Angkatan 9 Kota Batam dari SDIT Darussalam 01. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum supervisi. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh Bapak Bambang Wicaksono SPD sebagai guru matematika di SDIT Darussalam 01 kelas 4. Assalamualaikum Pak Bangun. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah ya. Baik Pak Bangun, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan melihat proses pembelajaran Bapak di kelas ya. Tujuan dilakukannya supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Nah, kenapa hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi adalah untuk mengetahui persiapan awal sebelum nantinya Bapak memulai kegiatan pembelajaran di kelas ya, untuk lebih siap dan lebih percaya diri Bapak nantinya agar pembelajaran yang ditampilkan nanti menarik bagi siswa, gitu ya. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak ya. Yang pertama, kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran kali ini? Baik, tujuannya adalah untuk mengenalkan mengenai sub materi dari pecahan Bu ya. Jadi sebelumnya kan ada pecahan dasar yang sudah saya ajarkan ke anak-anak. Nah, untuk kali ini saya akan mengajarkan mengenai pecahan senilai. Jadi tujuannya adalah anak-anak ini bisa membedakan mana pecahan senilai, mana pecahan tidak senilai seperti itu. Jadi tujuan pembelajarannya adalah biar anak-anak tahu membedakan mana pecahan senilai dan mana yang tidak senilai, gitu ya Pak ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah bagaimana anak-anak dapat membedakan pecahan senilai dan pecahan tidak senilai, gitu ya Pak ya. Baik. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin dilakukan observasi? Baik, area pengembangan itu ada dua Bu ya. Yang pertama itu pengetahuan dan kedua keterampilan. Oke, pengetahuan ini adalah lanjutan dari materi pecahan kan sebenarnya Bu. Jadi dari pecahan dasar kita ke pecahan senilai. Nah, jadi itu pengetahuannya, kemudian keterampilannya anak-anak itu bisa langsung memahami, praktek langsung bagaimana merubah pecahan senilai, bagaimana membedakan pecahan senilai atau tidak seperti itu. Oke, baik. Jadi area pengembangannya adalah area pengetahuan dan aspek keterampilan ya Pak ya. Oke, saya ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan nantinya di kelas. Baik, strategi pembelajarannya yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi Bu ya terhadap kesiapan siswa, dilihat dari aspek sosial dan emosional siswa. Nah, jadi nanti saya akan kelompokkan siswa sesuai gaya belajarnya. Kemudian untuk model yang saya gunakan yaitu PBL. Kemudian metode belajarnya itu diskusi kelompok dan penugasan seperti itu. Oke, baik. Jadi rencana pembelajaran yang akan Bapak lakukan yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, sosial emosional ya, dan berdasarkan problem based learning ya, itu metode pembelajarannya. Nah, metodenya penugasan dan diskusi kelompok. Oke, nah bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Oke, baik. Untuk media pembelajarannya itu ada beberapa. Yang pertama, saya menggunakan visual Bu ya. Visual itu berupa proyektor nanti dengan konten yang menarik. Jadi saya harapkan siswa itu bisa lebih fokus melihat ke depan. Kemudian yang kedua, saya menggunakan alat bantu mengajar berupa kertas origami. Nah, tujuannya itu untuk praktek langsung. Jadi anak-anak itu setelah tahu teorinya, praktek itu keterampilan. Oke, baik. Rancangan pembelajarannya sudah bagus sekali, sudah sangat konkret tadi ya. Nah, kapan nih kira-kira Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Baik, untuk pelaksanaannya insya Allah saya akan melaksanakan di hari Selasa 28 November 2023 di kelas 4A Bu ya, di jam ke 9.10. Oke, baik. Jadi pada hari Selasa kegiatannya akan dilaksanakan ya tanggal 28 November 2023 di kelas 4A ya, pada pembelajaran ke 9 dan 10. Insya Allah saya nanti akan datang untuk mensupervisi Bapak ya pada jam tersebut.
Nanti setelah Bapak melaksanakan pembelajarannya itu kita akan ada percakapan lagi ya Pak ya, pasca observasi namanya. Baik. Oke baik Pak, saya ingin tahu apa pendapat Bapak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan hari ini dari pembicaraan kita? Baik, yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, saya mendapat gambaran dulu ya, gambaran mengenai nanti seperti apa di kelas actionnya, jadi kayak seperti mereview kembali. Alhamdulillah. Baik, sangat bermanfaat ya Pak ya. Terima kasih Bapak Bangun atas waktu yang sudah diberikan, sudah bersedia berbincang dengan saya ya. Sampai jumpa minggu depan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istidadan. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahan Nur. Alhamdulillah ana bi khair. Good afternoon student. Alhamdulillah I'm fine, thank you. And you? Nice to meet you too. Are you ready? Selamat pagi. Halo. Hai. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantap. Are you ready? Oke, matematika itu gampang banget. Matematika itu asik banget. Matematika itu seru banget. Saya suka cinta matematika. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, semuanya sudah mendapatkan ini kertas. Nah, ada origami juga, sudah? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, pecahan senilai. Nah, setiap kalian sudah memegang kertas yang ada kotaknya begini, betul? Betul, oke. Ini Bapak juga ada. Nah, sekarang Bapak mau memberikan, kita praktek langsung. Oke, pecahan senilai. Kemarin kita sudah singgung sedikit pecahan senilai. Apa itu senilai? Angkat tangan. Yang berani? Angkat tangan. Oke, Irul. Sama besar. Oke, yang lain. Ada? Enggak ada? Berani aja nggak apa? Berani. Enggak ada? Oke. Irul sudah benar ya, sama benar. Senilai itu artinya sama atau nilainya sebenarnya sama. Hanya saja bentuknya yang berbeda. Oke. Di sini sudah ada kertas dan di bawahnya sudah ada beberapa pecahan. Ada berapa? Coba sebutkan sama-sama. Berdua terus. 2/4, 4/8, 16 dan 1/4. Oke. Sekarang tugasnya gampang. Sudah ada penanya semuanya? Oke, ikuti instruksinya ya, jangan kelewat. Oke. Nah, dari kotak ini coba di tengah-tengah ada garis. Benar? Ya. Oke, ditarik garisnya ke bawah. Oke. Enggak, agak mencong-mencong nggak apa-apa. Oke, di garis, tarik garisnya ke bawah. Sudah? Jangan ditambah dulu ya. Hanya garis satu saja. Sudah? Oke. Sudah? Oke. Sekarang angkat origaminya. Ada semua? Oke. Nah, Bapak sudah menyiapkan bahwa kotak ini
bisa kita tutup dengan origami. Coba ditutup semua. Apakah semuanya tertutup? Ya kan? Oke, kalau semuanya tertutup berarti kotak ini nilainya adalah 1. Kan belum dipecah ya kan? Oke, sekarang kalian sudah diberi garis lurus tengah. Nah, ini ada 2 nih. Misal, sekarang tugas kalian ubah origami ini dengan cara bebas, mau cara apapun. Oke, untuk mengikuti apa? Oh, belum dapat. Oh, bilang. Nih. Oke, sekarang ubah bentuk origami ini untuk menutupi setengah bagian dari kotak yang kalian pegang. Dari gambar ini, sekarang ubah origami ini jadi bisa menutupi setengah. Sekarang ubah. Yuk, let's go. Sudah? Oke, kalau sudah, coba semuanya angkat hasil perubahan origaminya. Oke, seperti ini. Oke, ada yang beda? Sama. Oke, sekarang kita, apa nih? Sekarang, yuk kita tutup bagiannya. Kita tutup. Seperti ini. Nah, sudah tutup semuanya. Nah, pasti gambar kalian menjadi seperti ini. Ini tertutup. Benar apa salah? Benar apa salah? Oke, benar. Nah, sekarang Bapak tanya. Jadi, nilai yang diarsip itu berapa, nak? 1/2. Oke, berarti dari origami yang kita lipat, nih nilainya berapa? 1/2. Oke, bagus. 1/2. Paham ya? Oke, sekarang ikuti lagi instruksinya. Apa hapus dulu? Tadi 1/2 sudah ada angkanya di bawah. Ada ya, 1/2. Sekarang ikuti instruksi Bapak. Tambahin garis, tahu nampak garis tengah-tengah yang di sini? Tarik garis lurus ke samping. Nah. Oke, laksanakan. Go. Sudah? Oke, mantap. Nah, sudah. Sekarang ada berapa bagian? Ada 4. Nah, sekarang karena kita sudah belajar pecahan, tugas kalian pertama adalah bagaimana cara kertas origami tadi menutupi salah satu kotak di kertas kalian. Sekarang silakan dilipat, terserah, bebas. Pokoknya dia harus menutupi satu bagian kotak. Bapak kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Oke, sekarang angkat hasil lipatannya. Angkat. Nah, jadi apa dia? Peta, mana ada peta? Persegi. Oke, sekarang coba ditutup. Apakah benar terbukti bahwa lipatan kalian ini menutupi satu kotak? Sudah? Iya? Oke. Bapak arsir. Jadi punya kalian kurang lebih seperti ini kan? Nah, atau ada yang nutupnya di bawah juga boleh. Sekarang Bapak tanya, bagian yang diarsir itu nilainya berapa? 1/4. Kenapa dia 1/4? Karena dari 4 bagian diarsir cuma 1. Kalau Bapak tanya sisanya berapa? 3 apa? 3/4. Oke. Di bawahnya ada angka 2/4. Sekarang tugas kalian adalah tutup kotak yang ada di kertas menjadi 2/4 menggunakan origami tadi. Pokoknya ditempel. Bapak mau lihat? Bukan, nggak usah ditempel, di sini gini kan aja, terserah. Oke? Sudah? Bapak yakin pasti ada yang berbeda. Bebas nutupnya mau berdiri, tidur. Sudah? Sekarang diletakkan, Bapak mau lihat. Nilainya harus 2/4. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat dari bagian sini. Mana enggak? Iya, oke.
Oke, sudah tertutup semuanya? Bapak yakin dari kalian ada yang menutupnya seperti ini. Benar? Oke, apakah ini nilainya 2/4? Oke, kenapa nilainya 2/4? Oke, karena dari 4 bagian tertutup 2. Oke, Pak, gini 2/4. Kalau saya nutupnya gini, apakah sama 2/4? Yang jawab iya angkat tangan. Oke, yang jawab tidak angkat tangan. Oke, Bapak mau nanya alasannya. Yang jawab iya, kenapa dia seperti ini tetap 2/4 nilainya? Angkat tangan, angkat tangan. Oke, Adeline. Yang diarsip cuma 2. Oke, karena Adeline bilang yang diarsip cuma 2. Oke, yang lain. Satu lagi, yang jawab iya. Oke. Karena? Oke, karena itu termasuk dari pembagian katanya. Pembagian dari 2/4 ya? Oke, boleh. Sekarang Bapak mau tanya yang tidak. Kenapa dia tidak? Angkat tangan. Tadi siapa yang tidak? Berani aja, berani ayo. Berani, nggak apa-apa. Ya, hargai teman-temannya, ya. Ada yang tidak berani? Enggak, kenapa? Berubah pikiran? Oke, udah nggak apa. Nah, jadi nak, ini kan bentuknya awalnya adalah persegi. Persegi itu semua sisinya sama panjang. Jadi, meskipun kalian tutup seperti ini, maupun seperti ini, nilainya tetap 2/4. Sekarang Bapak tanya, lipatan 2/4-nya angkat. Apakah tadi 2/4 ini sama dengan 1/2? Hah? Bentuknya sama nggak? Sama? Oke, ada yang bilang sama. Ada lagi yang lain? Ada yang bilang tidak? Tidak. Kenapa dia tidak? Bentuk lipatan tadi ini, apakah sama dengan bentuk lipatan 1/2? Sama tidak? Sama apa tidak? Oke. Bentuk lipatannya adalah sama. Bedanya apa? Tadi kotaknya cuma 2 dia. Tertutup setengah. Nah, ini kan Bapak tambah nih, jadi 4 kotaknya. Cuman tertutup 2 kotak. Nilainya 2/4 dengan 1/2 sama tidak? Yakin? Oke. Kenapa sama? Karena bentuk dari Origaminya mirip sama. Benar, karena bentuk dari origami itu membuktikan bahwa 1/2 dengan 2/4 adalah pecahan apa? Pecahan senilai. Besarnya sama, hanya bentuknya berbeda. Sekarang ikuti lagi instruksinya. Oke. Nah, ada garis di sini. Ada garis yang belum dihubungkan kan? Oke, sekarang silahkan ditambahkan samping sini 2. Nah, oke. Sudah? Sekarang kotaknya ada berapa? 8. Ada 8. Coba hitung. Oke, semuanya 8. Oke, bagus. Sekarang misal Bapak coba lipat bagaimana caranya menutupi satu bagian dari kotak tersebut menggunakan origami kalian. Bebas. Satu saja. Lipat sebebas kalian mau seperti apa lipatannya. Oke. Oke, nggak apa-apa, kelewat sedikit nggak apa-apa. Ditempel, coba Bapak mau lihat. Oke, tutup yang mana aja boleh. Oke, nah bagus ya. Coba sekarang angkat lipatannya. Oke, lipatan itu nilainya berapa? 1/8. Berapa 1/8? Kenapa di 1/8? Karena dari 8 bagian dia tertutup
1. Nah, sekarang Bapak ganti lagi. Di bawah angka 2/4 ada angka berapa? 4/8. Sekarang tutup bagian sehingga nilainya menjadi 4/8 menggunakan origami kalian. Let's go, laksanakan. Oke. Lipat dulu, ada yang belum? Sabar. Sudah? Bisa enggak? Oke, sudah? Sekarang angkat origaminya. Tadi kita tutup. Ini nilai origaminya berapa nih dari 8 nih? Berapa? 4/8. Sekarang Bapak tanya. Ini bentuknya sama seperti nilai berapa tadi? 1/2 dengan 2/4. Berarti 4/8, 2/4 dan 1/2 adalah senilai. Oke. Terakhir. Ada garis lagi kan belum terhubung? Yo, hubungkan sama yang bawah. Oke. Gak apa-apa, mereng-mereng sedikit gak apa-apa. Belum apa tuh sudah? Sudah apa belum? Dihubungkan. Jadi kurang lebih kotaknya seperti ini. Sudah? Oke. Nah, sebelum Bapak tanya kotaknya ada berapa semuanya? 16. Oke, 16. Sekarang misal Bapak tutup 1. Nilainya berapa ini? 1/4? Oke, Bapak tutup. Nah, sekarang pakai origami kalian. Tutup 4 bagian. Let's go. Tutup 4 bagian. 4 kotak. Sudah? 4 ya, 4. Sekarang coba angkat. Angkat origaminya. Oke, nilai origami ini berapa? Berapa? 4/. Kenapa dia 4/16? Karena 4 bagian tertutup dari 16 bagian. Sekarang di bawah 4/8 ada pecahan berapa, Nak? 8/16. Berarti yang ditutup berapa nih? 8. Sekarang buat pakai origami kalian, tutup 8. Ditutup. Oke, ditutup, coba ditempel. Oke, 8/16. Sudah? Yang belakang ditempelkan. Bapak mau lihat, ditempelkan. Tempelkan. Oke. Sudah ditempelkan semua ya? Oke, sekarang angkat origaminya. Sekarang origami nilainya berapa nih? 8/16. Bener 8/16 kayak gini? Benar? Oke, 8/16. Ini mirip seperti berapa ya tadi ya? Mirip 1/2. Mirip dengan? Berarti pecahan 8/16, 4/8, 2/4 dan 1/2 adalah pecahan? Nah, jadi makna dari pecahan senilai itu apa, Nak? Sama besar walaupun bentuknya berbeda. Jelas? Sekarang ada satu pecahan lagi, 1/4. 1/4. Coba sekarang lipat ini menjadi origami ini menjadi 1/4. Let's go, laksanakan. Sudah? Lipat origami ini menjadi 1/4 bagian. Oke, sekarang angkat. Oke, seperti ini. Semuanya seperti ini. Nah, ini terlalu kecil. Gampang, Nak. Kalau kalian buka kan ada garis nih kan. Ini kan ada 4 kotaknya kan. Kita pengen buat jadi 1/4. Kita lipat aja lagi. Tetap. Jadi berapa? 1/4. Sekarang Bapak tanya. Tadi 1/4 ini apakah senilai dengan 1/2? Kenapa tidak? Karena angkat tangan coba, berani? Angkat tangan. Oke, Irul. Karena nilainya tidak sama. Mak, mana buktinya? Buktinya bisa dibuktikan dari besarnya origami. Nah, 1/2 dengan 1/4 besar mana jadinya kalau ditengok dari bentuk origaminya? Besar mana 1/2 dengan 1/4?
Kenapa 1/2? Karena lebih besar. Coba Bapak minjam. Nah, yang ini berapa nilainya? Ada berapa? Yang ini berapa nilainya? Mana lebih besar? 1/2. Oh, berarti manfaat dari pecahan senilai ini bisa menentukan sebuah ukuran. Nah, oke. Selain kita tahu nilainya, kita juga tahu besar dari ukuran. Nah, jelas semuanya? Jelas. Oke. Kalau jelas, Bapak punya beberapa latihan. Tapi Bapak mau yang berani maju per nomor ya. Kurang nampak ya? Oh ya, Bapak hapus dulu. Sabar. Oke, ada latihannya. Oke, ini soalnya gampang kok, nggak susah. Oke, sebentar Pak, besarin dulu. Bentar ya. Oke, baca sama-sama. 1. Oke, lengkapilah pecahan senilai di bawah ini. Nah, Bapak kasih satu contoh untuk mengerjakannya. Lihat, di sini ada pecahan berapa? 5/6. Kemudian, wah, di sampingnya ada sama dengan nih. Dia sudah dikatakan bahwa pecahan ini sudah pasti pecahan senilai. Oke, lihat, 5/6. Penyebutnya di samping jadi 12. Kira-kira nih, 6 biar jadi 12 itu dikali apa dibagi? Dikali apa dibagi? Oke, oh dikali rupanya. Oke, dikali. Kali berapa nak biar jadi 12? Kali 2. Kata Bapak kemana harus adil? Kalau bawah kali 2, atas kali 2. 5 kali 2 berapa nak? Yakin? Enggak 50? Berapa? 5 kali 2 berapa? 10. Oke. Easy? Oke, sekarang Bapak mau yang nomor 4. Yang berani? Irul, maju. Dibuat juga ya, dia dikali apa dibagi? Yuk, siap-siap nomor 5. Ada yang mau? Yuk, boleh. Kenzo. Kenzi. Ya, maaf. Buat dia dikali kah, dibagi kah? Bagi berapa? Nah, tulis yang besar. Oke. Bentar ya, jangan komen dulu, biar kawan yang kerjakan dulu. Sip, mantap. Yuk, Kenzi. Dia diapain? Dikali apa dibagi? Dikali. Tulis dikali. Tulisnya gini, kayak gini. Oke. Biar kawannya mengerjakan terlebih dahulu. Harus adil tadi kata Bapak kan. Kalau bawah dikali 2. Mantap. Oke. Berapa tuh? 2 kali 2. Oke, silakan duduk dulu, kita koreksi bersama-sama. Di nomor 4, di sini tertulis 18/27. Di sampingnya jadi pembilangnya ada 2. 18 biar jadi 2, itu dikali apa dibagi? Dikali apa dibagi? Bagi berapa dia jadi 2? 9. Harus adil. Kalau atas bagi 9, bagi 9, 27 bagi 9 berapa nak? 3. Benar apa salah? Salah apa benar? Benar apa salah nih? Benar. Oke, lanjut bawahnya. 2/5 sama dengan titik-titik per 10. Kira-kira 5. Jadi 10 itu dikali apa dibagi? Dikali berapa nak? Kali 2. Kalau bawah kali 2, atas dikali 2. Mantap, pinter. 2 kali 2 berapa nak? 4. Salah apa benar? Benar apa salah? Benar. Paham?
Oke. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini, yuk yang berani, apa kesimpulan kita dapat? Oke, Irul, silakan. Pembelajaran hari ini, nah, apa yang Irul dapat? Ngomong aja nggak apa-apa. Berani. Apa? Oke, pecahan senilai ya. Apa yang Irul dapat hari ini dari pecahan senilai? Oke, Irul masih mikir yang lain. Siapa? Bapak lupa? Ainaya. Oke, Ainaya. Apa Ainaya? Memahami tentang pecahan senilai. Dapat memahami dengan pecahan senilai. Oke, yang lain. Ayo, Bapak mau lagi yang lain. Udah benar ya? Yang lain? Berani. Satu orang lagi deh. Yang cowok deh. Yuk, perempuan udah. Yang laki-laki. Berani aja. Sebutkan aja yang kalian dapat hari ini dari pembelajaran. Ilmu. Angkat tangan. Apa? Adeline? Apa? Ilmu. Bener. Salah nggak? Bener. Ilmu. Oke, Bapak mau menggarisbawahi lagi ya. Jadi benar tadi kata Ainaya, kita jadi mengetahui cara untuk mengolah pecahan senilai. Kita jadi tahu ini pecahan senilai apa tidak, kita tahu. Kita juga tahu membandingkan dari bahwa pecahan senilai itu pada dasarnya ukurannya sama. Paham? Oke. Semoga ilmu hari ini bisa dibawa pulang dan diingat. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari pecahan. Oke, cukup untuk hari ini. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke, terima kasih sudah belajar hari ini, sudah semangat hari ini. Semoga kalian sukses ke depannya. Amin. Oke. Masih semangat? Masih. Oke, tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup sekian dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rina Rosa SPD CGP Angkatan 9 Kota Batam dari STIT Darussalam 01 Batam. Kali ini saya melakukan percakapan pasca observasi dan masih ditemani oleh Bapak Bambang Wicaksono SPD. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Bu Rina. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Rina. Bu Rina bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Pak. Berjumpa kembali ya dengan saya pada percakapan pasca observasi. Oke, baik. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya, yang kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi di kelas yang sudah Bapak lakukan ya. Itu tujuannya kita lakukan percakapan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas dan ketercapaian tujuan pembelajarannya. Oke, pertanyaan pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan kegiatan jalannya observasi yang sudah dilakukan di kelas? Baik Bu Rina, terima kasih. Jadi untuk perasaan saya ya, mungkin awalnya tegang, tapi seiring dengan berjalannya pembelajaran seperti mengalir saja. Jadi aman. Baik, berarti awalnya tegang ya, di observasi ya, jadi dari lama-lama sudah biasa. Oke, baik. Oke, sudah berjalan dengan baik berarti ya. Bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, kemudian tahapan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas selama observasi itu selesai. Baik, untuk tahapan awal seperti biasa Bu ya. Jadi saya menyiapkan segala perangkat pembelajaran, kemudian pengembangan aspeknya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya yaitu tentang pecahan senilai, keterampilannya siswa itu mampu praktek langsung dari teori yang saya jelaskan, kita praktek langsung lewat pembelajaran yang sudah saya desain. Sedemikian rupa seperti itu. Oke, baik. Jadi area pengembangannya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan tadi sudah berhasil atau belum? Seperti apa menurut Bapak?
Baik, secara keseluruhan menurut penilaian pribadi saya, alhamdulillah berjalan lancar, walaupun masih ada beberapa kekurangan gitu ya. Oke, baik, berarti sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Oke, tapi masih ada sedikit kekurangan. Nah, menurut Bapak, apa itu sedikit kekurangannya itu? Oke, jadi kekurangan yang saya lihat di dalam kelas masih ada beberapa siswa yang kurang aktif atau pasif. Jadi sedikit kekurangannya itu tadi siswanya masih ada yang kurang aktif ya Iya, Pak? benar sekali. Nah, selanjutnya menurut Bapak, apa yang menyebabkan siswa itu ada yang masih pasif atau kurang aktif? Baik, jadi menurut saya siswa yang kurang aktif ini mungkin dia mendapatkan kelompok belajar yang tidak sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga siswa tersebut tidak nyaman dan kurang tertarik dengan pelajaran yang sudah berlaku di kelas. Gitu. Jadi, nah apa nih rencana Bapak ke depannya setelah melihat tadi kendala yang Bapak bilang itu dan kurang aktivitas siswa? Ke depannya Bapak mau buat rencana apa? Jadi rencana ke depannya Bu Lina, bagi siswa-siswa yang kurang aktif ini saya akan mencoba mengobservasi lagi gaya belajar mereka, sehingga nanti ke depannya saya akan mengelompokkan siswa tersebut di kelompok gaya belajarnya. Jadi dia bisa merasa nyaman sehingga dia semangat untuk belajar seperti itu. Baik, berarti solusi kedepannya Bapak akan mencoba menerapkan tadi yang sudah Bapak sebutkan ya, sehingga nanti pembelajaran di kelas bisa lebih menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya. Iya, Ya? benar sekali. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan ini bisa terrealisasi dengan baik ya Pak ya. Amin. Dan pembelajaran yang hadir di dalam kelas Bapak bisa lebih berpihak pada murid, pembelajaran yang sesuai dengan gaya kebutuhan belajar siswa dan yang menyenangkan tentunya ya. Oke. Kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan pembelajaran itu? Baik, untuk perbaikan pembelajaran mungkin sesegera mungkin Bu ya. Jadi supaya ya kelemahan-kelemahan yang kemarin kekurangan bisa segera diatasi. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan tadi dapat terrealisasi dengan baik ya Pak ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Bangun Sama-sama, Rina. atas waktunya sudah Ya. meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya pasca observasi ini. Mudah-mudahan pembelajaran Bapak ke depan lebih baik lagi dari hari ini. Amin. Ya. Terima kasih Pak Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.